Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar renungan firman. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan telah buat dan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan percayakan kepada kami satu hidup yang baru, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Berkati kami dengan kuasa firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 21 ayat yang ke-17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ada satu pengalaman yang selalu saja menjadi perhatian kita bersama tentang sikap-sikap yang muncul dari orang-orang yang selalu menghambur-hamburkan hawa nafsunya. Dari sisi ini, maka kita dapat menarik satu pelajaran bahwa ketika seseorang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan, sama saja dia sedang menggali lubang bagi dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang disampaikan oleh Salomo, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang suka menghambur-hamburkan hawa nafsunya, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan daging semata, maka dia tegaskan akan berkekurangan. Sebab biasanya orang yang suka menghambur-hamburkan hawa nafsu, dia enggan untuk mencari, dia enggan untuk mengumpulkan, tetapi dia lebih suka untuk menghambur-hamburkannya. Yang penting bagaimana hawa nafsunya itu terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, pasti orang-orang yang demikian akan mengalami kekurangan. Entah itu kekurangan secara materi, entah itu kekurangan secara mental. Yang saya maksud kekurangan mental itu bagaimana respon orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap dia dan seterusnya. Nah, yang kedua, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang yang gemar dengan minyak dan anggur, minuman yang memabukkan, dia tidak akan pernah kaya. Nah, dari dua hal ini kita belajar bahwa ketika seseorang melampiaskan hawa nafsunya dengan cara bersenang-senang, dengan cara melampiaskan dirinya untuk dikendalikan oleh hawa nafsu, selain dia akan berkekurangan, dia tidak akan menjadi kaya. Orang-orang yang demikian jangan pernah berharap dia mendapatkan satu keuntungan. Dia justru akan terus mengalami pengurangan demi pengurangan. Nah, satu prinsip yang perlu kita pegang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan menuruti keinginan hawa nafsu duniawi. Itu hanya akan membuat kita jatuh
Tetapi kalau kita membiarkan, kalau kita mendidik diri kita untuk mengejar perkara-perkara yang adil, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang benar, maka kita akan semakin kaya. Kita akan dilimpahkan dengan segala kemurahan demi kemurahan. Dari sini sekali lagi saya ingin simpulkan, sebagai orang-orang percaya, jangan ikuti hawa nafsu duniawi. Tanggalkan, gugurkan, perangi itu, dan hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.